Pemirsa, umat Islam di Asia Selatan dan Rusia merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa syukur setelah 2 tahun dihantam pandemi corona. Namun kenaikan harga pangan dan perang masih mengkhawatirkan warga Muslim Rusia. Umat Muslim di Dhaka, Bangladesh berkumpul pada hari Selasa untuk menunaikan sholat Id yang menandai akhir bulan suci Ramadan. Ribuan orang bergabung dalam sholat Idul Fitri Nasional Dhaka setelah 2 tahun melewati hari raya tanpa berkumpul dengan sanak saudara. Pemerintah Bangladesh menerapkan protokol kesehatan ketat bagi jutaan warga Bangladesh yang melakukan perjalanan untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Sementara di Kashmir, wilayah India, Hari Raya Idul Fitri juga jatuh pada hari Selasa. Sholat Id di Kashmir dibayangi kecemasan akan serangkaian serangan tentara selama bulan suci Ramadan. Pihak berwenang tidak mengizinkan sholat berjamaah massal di Masjidil Haram di Srinagar, namun warga Muslim berkumpul di masjid lain di kota itu. This is a massive thing in itself that we are back to shrines and masajids after 3 years, and having such a congregation after 3 years of pandemic when people were crying in tears. Alhamdulillah, today you witness a lot of people around, and today there were people outside offering namaz despite of the rain. So I pray to Allah that peace prevail and people live like a family in the world, and entire world become a global village of love and peace. Selain wabah corona, selama 3 tahun terakhir, Ramadan di Kashmir dilarang akibat penguncian militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah India mencabut ketentuan semi-otonomi Kashmir pada 2019. Di Pakistan, ribuan Muslim menghadiri sholat Id di seluruh Karachi pada hari Selasa. Mereka kini bisa menemui sanak keluarga di kampung halaman setelah pembatasan pertemuan besar selama 2 tahun sebelumnya akibat pandemi corona. पाकिस्तानियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, इस मुल्क को मजबूत करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो मजबूती आज है शायद पहले कभी भी नहीं थी। आज कौम एक पेज पर है और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की खैर हो, इसकी हिफाजत हो, इसको अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखा जाए, इसकी सालमियत के लिए, इसकी खुद मुख्तारी के लिए काम किया जाए, और हम सबको मिलजुल कर इस मुल्क में मोहब्बत को फ़रोग देना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, इत्तेफाक से रहना चाहिए. Sebelumnya pasar kota dipenuhi pembeli karena orang-orang bergegas berbelanja membeli kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri. Sementara kaum Muslim di Rusia merayakan Idul Fitri hari Selasa dengan menunaikan sholat Id di masjid di kota Kazan dan beberapa kota lain seperti Ufa dan Grozny yang banyak dihuni warga Muslim. Idul Fitri tahun ini dirayakan di tengah lonjakan harga pangan global yang diperburuk oleh perang di Ukraina. В первую очередь, чтобы облаги состояния своей семьи, своего народа, чтобы быстрее война закончилась, чтобы успокоились и в Украине, и у нас, чтобы мир был, короче. Всех это беспокоит, день и ночь все равно телевизор смотрим. Meski demikian, banyak umat Islam bertekad menikmati hari raya, juga karena kebijakan pelonggaran pembatasan virus corona oleh pemerintah setempat. Mereka berdoa agar perdamaian lekas terwujud dan situasi ekonomi menjadi lebih baik. Sementara itu ribuan warga Muslim Syiah di Irak dan Iran melaksanakan sholat Idul Fitri pada Selasa pagi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemimpin Syiah kedua negara mengikuti ketentuan Idul Fitri dari otoritas Timur Tengah. Kaum Muslim Syiah di kota Karbala, Irak bergabung dengan Muslim di seluruh Timur Tengah untuk merayakan Idul Fitri. Terdapat perbedaan regional dalam penetapan jatuhnya akhir Ramadan karena interpretasi yang berbeda berdasarkan kalender dan perbedaan pendapat para ulama. Sementara warga Muslim Sunni Irak merayakan awal Idul Fitri pada hari Senin. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا. Kaum Muslim Syiah di Iran juga melaksanakan salat Idul Fitri pada hari Selasa untuk menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Di kota Rey, sebuah kota bersejarah di dekat ibu kota Teheran, ribuan jamaah berkumpul untuk merayakan salah satu hari raya terbesar dalam kalender Islam. Perbedaan waktu datangnya awal bulan Syawal berbeda-beda di setiap negara karena umat Muslim mengikuti kalender lunar selain menggunakan metodologi termasuk penampakan bulan. مبارزه با نفس
بعد انسان میتونه وقتی با نفسش مبارزه میکنه میتونه به درجات بالا برسه. بعد عشقی که هست اینه که انسان با خدای خودش داره مناجات میکنه، میدونه میزبان کسیه که تمام خلقت دستشه، همه خلقت باش عجینه، یعنی واقعا یه حرکات خاصی داره. یه روح. Kaum muslim di Yerusalem Timur merayakan Idul Fitri yang jatuh pada hari Senin. Warga menikmati libur selama 3 hari sambil menikmati Khatayef, kue khas Timur Tengah. Saat merayakan Idul Fitri, hidangan manis dan makanan paling sering disiapkan dan dikonsumsi bersamaan dengan pertemuan keluarga dan tradisi pemberian hadiah. Di antara makanan penutup favorit adalah Khatayef, kue manis yang dimakan oleh umat Islam di Timur Tengah selama Ramadan dan Idul Fitri. Tradisi makan Khatayef berasal dari kekhalifahan Abbasiyah yang berbasis di Baghdad yang memerintah dunia Islam dari abad ke-8 hingga ke-13. Freddy Hitmi dan keluarganya memiliki toko di persimpangan gerbang Damaskus yang ramai di kawasan kota tua Yerusalem. Keluarganya telah menjual kue-kue Ramadan dan Idul Fitri di sana selama lebih dari 1 abad. We are famous. This is a tradition from grandfather to father to us. Now in economy, the whole world in problems, everywhere effect. And the corona was the big factor in. Bentrokan berulang antara warga Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjidil Aqsa sepanjang bulan Ramadan ikut berdampak pada bisnis keluarga Hitmi. Sementara itu, Gedung Putih ikut merayakan kegembiraan kaum muslim tahun ini dengan mengadakan perayaan Idul Fitri. Sementara buka puasa bersama juga kembali digelar setelah tahun lalu digelar secara virtual. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan istrinya Jill Biden merayakan Idul Fitri pada hari Senin yang menandai akhir Ramadan di Gedung Putih, Amerika Serikat. Kepada ratusan tamu yang hadir di ruang timur Gedung Putih, Biden mengatakan dia pernah berjanji sebagai calon presiden untuk kembali membawa tradisi perayaan Idul Fitri ke Gedung Putih. Perayaan tahun lalu digelar secara virtual akibat pandemi virus corona. Jill and I are so glad to host all of you on this joyous occasion. We send our warmest greeting and celebrating Eid all across the United States and quite frankly around the world. One of the promises I made when I ran for office is that I was to restore this annual celebration because it's important. It's important. Sadly, last year because of the pandemic, we had to hold a virtual event. This year, thanks to the progress we made fighting the pandemic, we can fully honor my promise. And it's no small part thanks to the courage and commitment of many Muslim frontline workers and first responders, many of them. Many, and to the brilliant Muslim scientists who helped pioneer the technology for COVID-19 vaccine. Don't forget that either. Perayaan Idul Fitri telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sejak pemerintahan Clinton hingga Donald Trump. Pemirsa, serangan rudal Rusia telah menghantam pelabuhan Laut Hitam Odessa pada Senin malam. Serangan itu menewaskan seorang remaja dan melukai anak di bawah umur. Natalie Gumenyuk, Kepala Pusat Pers Koordinasi Gabungan Pasukan Pertahanan Selatan Ukraina, melaporkan seorang anak laki-laki tewas setelah rudal menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di mana 5 orang berlindung di ruang bawah tanah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan tersebut karena menghancurkan sebuah asrama dan menewaskan seorang remaja. Sedangkan seorang anak di bawah umur dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Наслідком чергового ракетного удару по Одещині сьогодні стало влучання в житлову будівлю в місті Одеса. На момент влучання в будівлі знаходилось 5 осіб. 15-річна дитина загибла. Ще одна неповнолітня доставлена у лікарню, їй надається медична допомога. Sebuah kantor lembaga keagamaan juga rusak akibat ledakan rudal. Pasukan Rusia pada hari Senin dilaporkan telah menabrak jembatan di seberang Nistar Estuary sebelah barat Odessa, di mana sungai Nistar mengalir ke Laut Hitam. Hancurnya jembatan ini telah memotong akses ke pengiriman senjata dan kargo lainnya dari negara tetangga Rumania.
Сьогодні російські війська нанесли черговий ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років. У неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти і гуртожиток? А ось так вони воюють, ось і все. Dalam laporan versi Ukraina, Presiden Zelensky juga mengkonfirmasi bahwa kota Odessa telah diserang oleh serangan rudal yang menewaskan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dan melukai seorang gadis berusia 17 tahun. Pemirsa, rezim Azov di Ukraina pada hari Senin membagikan video evakuasi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol. Mereka tiba di Besimen hari Minggu. Rekaman video yang diklaim milik rezimen Azov di Ukraina memperlihatkan saat-saat evakuasi ratusan warga dari ruang bawah tanah pabrik baja Azovstal di Mariupol. Pasukan resimen Azov menolong mereka keluar dari reruntuhan dan mereka dibawa dengan beberapa bus ke kota terdekat. Sementara rekaman lain versi Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan barisan bus dan kendaraan milik PBB yang membawa puluhan wanita dengan anak-anak serta para orang tua. Militer Rusia mengatakan terdapat 69 orang yang berhasil dievakuasi dari pabrik baja Azovstal di Mariupol pada hari Minggu. Mereka memilih untuk dievakuasi ke wilayah yang dikuasai Ukraina, sementara 57 orang lainnya yang meninggalkan pabrik dan daerah sekitarnya selama akhir pekan memutuskan untuk tinggal di wilayah yang dikuasai Rusia di timur Ukraina. Sementara itu, sebanyak 80 orang lagi meninggalkan pabrik di hari Minggu dan 11 diantaranya tetap berada di Republik Donetsk. 69 orang lainnya memutuskan untuk meninggalkan wilayah yang dikendalikan oleh rezim Kiev. Pihak berwenang Ukraina belum mengkonfirmasi angka-angka ini dan tidak dapat diverifikasi secara independen. Продовжуємо робити все, щоб врятувати наших людей з Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і рух гуманітарними коридорами з Бердянську, Токмака, Васильівки. Збройні сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати. Харківський напрямок, Донбас, південь країни. Всюди ситуація залишається вкрай складною, але вдячні кожному і кожній нашим захисникам, які тримають оборону держави. Proses evakuasi sepenuhnya dipantau oleh PBB. Dorit Snizan dari perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia di Ukraina ikut mengapresiasi proses evakuasi yang berjalan relatif aman. We already received many women and children that arrived from Mariupol and towns around it, towns and villages, into the reception center in Zaporizhia. But today we are waiting together with the UN, with OCHA, and all the UN Secretary General team here to receive the people from Novi Stal and the other areas. Nizan mengatakan sebanyak 382 metrik ton pasokan makanan telah dikirim ke Ukraina dan 291 metrik ton diantaranya telah mencapai warga sasaran. Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB dan Komite Internasional Palang Merah memimpin evakuasi Azovstal setelah menengahi kesepakatan dengan pihak berwenang Ukraina dan Rusia. Pemirsa, menyambut hari kemenangan 1 Syawal 1443 Hijriah, sejumlah duta besar negara sahabat mengirimkan ucapan selamat Idul Fitri kepada kaum muslim di Indonesia, khususnya kepada pemirsa iNews TV. Dan berikut informasinya. Assalamualaikum. Bulan Syawal telah tiba, memanggil kita untuk menyatukan hati, saling memaafkan khilaf dan dosa. Semoga berkah di hari kemenangan ini, memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Kepada pemirsa iNews, saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vasil Hamyanin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia. Atas nama pemerintah Ukraina,
Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua saudara dan saudari Muslim kami di Indonesia. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa berkah, kesehatan dan kedamaian untuk kita semua. Amin. Lifter Indonesia Windy Cantika Aisyah meraih 3 medali emas dalam kejuaraan dunia angkat besi junior 2022 di Heraklion, Yunani. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.